Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Berapa banyak pada sore hari ini Bapak Ibu yang rindu akan jamahan Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu. Berikan tos pada kanan kiri, katakan, kasih Yesus indah. Kasih Yesus sungguh indah dalam hidup kita. Kasih Yesus indah, kasih Yesus indah. Amin. Kita siap pada sore hari ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Katakan, kasih Yesus sungguh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh 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 indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Bapak Ibu, kita semua sama-sama bergerak ya. Coba dicontohin dulu Bro Foldi, kira-kira gerakannya gimana? Kasih Yesus bentuk hati. Ya, huruf Y, indah-indah, oh indah, kita putar sama-sama ya. Kiri kanan. Nanti lebih indah dari pelangi, kakinya gini dong biar gaya ya. Lebih indah dari pelangi, lebih tinggi dari bintang di langit, lebih indah dari bunga. Ini seperti bunga ya, bunganya Bapak Ibu. Seperti bunga. Siap ya, kita sama-sama bergerak untuk Tuhan, amin. Mari beri tepuk tangan buat Allah kita, karena kasih Yesus sungguh indah dalam hidup kita. Sama-sama. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Sekali lagi, kasih Yesus indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Siap, lebih indah dari pelangi, kakinya goyang. Pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari pelangi, lebih tinggi dari bintang di langit, bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, katakan oh Yesusku, oh Yesusku, sekali lagi oh Yesusku, oh Yesusku. Beri tepuk tangan buat Allah kita, Allah yang begitu baik bagi kita, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita akan tunduk di hadapan Tuhan. Mari kita buka persekutuan doa pada malam hari ini dengan tanda kemenangan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa, terima kasih Bapa. Kalau pada malam hari ini Engkau boleh kumpulkan kami di tempat ini. Kami bersyukur kami boleh mengenal pribadi seperti Engkau Tuhan. Allah yang begitu baik, Allah yang tak pernah meninggalkan kami. Bahkan ketika kami jauh daripada Engkau, Engkau Allah yang selalu mendekat kepada kami. Bapa, jika pada malam hari ini kami datang dalam setiap pergumulan kami datang dalam setiap sakit penyakit yang kami alami, kami percaya Tuhan bahwa kami memiliki iman, bahwa ada kesembuhan, ada sukacita, ada damai sejahtera yang boleh kami rasakan ketika kami nanti pulang. Terima kasih Tuhan. Biarlah pada malam hari ini kami boleh bersyukur buat segenap kasih dan cinta Tuhan. Karena kemanapun kami pergi, Kau selalu mendekat kepada kami. Bahkan segala pengabdian kami tidak mampu membalas segala pengorbananmu di kayu salib. Bahkan Engkau rela mati bagi kami Bapa. Mari kita nyatakan hati kita dengan penuh rasa syukur kepada Allah kita. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang
suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat kami, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianmu tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari sambil mengangkat kedua tangan katakan, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Oh, sungguh besar, sungguh besar, sungguh indah, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari sambil mengangkat kedua tangan, biarlah jemaat Tuhan yang menyanyikan ini. Sungguh besar. Rasakan segala kebaikan Tuhan. Allah yang telah mengorbankan anaknya untuk menebus segala dosa kita. Terlalu dalam
mengerti. Sungguh besar, sungguh indah kasih-Mu Bapa dalam seluruh kehidupan kami. Bahkan Kau memikirkan hal yang terbaik dalam hidup kami. Terselami bagiku. Oh, sungguh indah, sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Dan terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, hanya Yesus Kau yang sungguh indah bagi kami. Sungguh indah, oh Kau sungguh indah, sungguh indah. Mari nyatakan syukur-Mu, terima kasih-Mu hanya kepada Allah kita. Katakan thank you Lord, terima kasih Tuhan buat pengorbanan di atas kayu. Kau menebus setiap dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan, Kau merasakan yang terbaik dalam hidup kami. Kau memikirkan hal terkecil dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, sebab Kau Allah yang baik. Kami bersyukur, katakan syukur, ucapkan terima kasih, terima kasih, sungguh baik dalam hidup kami. Terima kasih, terima kasih buat pengorbanan. Terima kasih, bersyukur setiap rencana, berkasih segala Tuhan. Ucapkan terima kasih hanya kepada kami. Bersyukur untuk hari ini, buat semua berkat untuk kemurahan-Mu, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, karena kami punya Allah seperti Engkau. Allah yang mau mengorbankan dirinya untuk menebus setiap dosa-dosa kami. Bapa, saat ini kami akan menaikkan puji-pujian kepadamu Bapa. Dan biarlah Kau ajarkan kami Tuhan, untuk melalui salib dalam hidup kami Tuhan. Karena kami tahu kami tak pernah sendirian. Ada Engkau yang senantiasa selalu menemani salib-salib dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan, Kau sungguh boleh disukakan untuk setiap puji-pujian dan penyembahan kami. Beracaralah Tuhan, kami percaya, kami siap untuk menerima tangan Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapak Ibu, sukacita kita mengalir di tempat ini, amin. Amin. Siapa yang percaya bahwa Tuhan kita Tuhan yang besar, mari beri tepuk tangan bagi Allah kita. Sebab Tuhan Allah kita Allah yang sungguh besar. Kita katakan dengan iman, apapun yang kita alami dapat kita lalui, karena kita punya Allah yang besar. Amin. Katakan, sebab Tuhan Maha Besar. Sebab Tuhan Maha Besar dan
Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Katakan kuasanya dahsyat 7 kali. Dahsyat, 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 dahsyat menghancurkan musuh. Bapak Ibu, kita percaya bahwa api kemuliaan Tuhan akan terjadi di tempat ini. Amin. Amin. Mari kita sama-sama dengan lebih semangat lagi. Kita puji Allah kita. Karena api kemuliaan Tuhan boleh mengalir memberikan semangat untuk umat-umat yang hadir di tempat ini. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Siap melompat buat Tuhan kita. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, memenuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umat dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umat. Gereja Tuhan Gereja bersatu. Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi Siap melangkah baginya. buat Tuhan. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Siap. 1, 2, 3, 4, yeay. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, memenuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaan Mari bertepuk tangan di atas kepala kita. tercurah dari surga, memenuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Katakan segala raja. Segala raja, Oh, segala raja. segala raja. Yes, Bapak Ibu, silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan teduhkan hati kita di hadapan Tuhan karena kita percaya Allah yang begitu baik, Allah yang sungguh penuh kasih, pribadi yang sungguh mengenal hati kami semua satu demi satu. Bahkan Kau Allah yang sudah mengorbankan diri-Mu untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Kami percaya Bapa, jika pada malam hari ini kami merasakan penderitaan kami, kami merasakan pergumulan kami merasakan segala sakit penyakit kami, namun
itu semua tidak terbanding dengan segala bilur-bilur-Mu, dengan segala penderitaan-Mu di kayu salib. Kami percaya Bapa, Kau tak pernah meninggalkan kami. Dan kami percaya karena salib-Mu kami hidup. Karena salib-Mu kami boleh menerima iman kami, janji-janji Tuhan dalam seluruh kehidupan kami. Bahwa Engkau Allah selalu menyediakan mujizat, bahwa Engkau Allah selalu menyediakan pelangi di balik setiap ujian persoalan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami boleh mengenal Engkau, kami boleh mengenal salib-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Hanya Engkaulah Allah di hidup kami. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk
salib-Mu ku menang. Segala salib dalam kehidupan Engkau yang berkuasa, ada Yesus yang sanggup untuk memulihkan, sanggup memberikan kemenangan dan melakukan mujizat dalam kehidupan kita. mujizat-Mu. Karena salib-Mu Pandanglah Yesus, hidup. Allah yang telah Karena mengorbankan setiap salib-Mu dosa-dosa ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku
Terima kasih Bapa. Kalau pada malam hari ini kami boleh merasakan lawatan-Mu dalam kehidupan kami. Kami boleh merasakan Kau sungguh hadir di tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh menjadi anak-anak-Mu. Kami boleh Kau ajarkan Tuhan untuk melalui salib dalam kehidupan kami Bapa. Biarlah Engkau senantiasa disukakan untuk setiap puji-pujian dan penyembahan kami kepadamu Tuhan. Kiranya Kau yang akan memberkati kami. Kau yang akan memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan setiap pengajaran yang akan disampaikan oleh anak-Mu Bro Krismanto Tuhan. Biarlah setiap kerinduan-Mu Tuhan boleh Kau sampaikan kepada Bro Krismanto. Sehingga apa yang menjadi isi hati-Mu sungguh boleh tercurah kepada kami Tuhan. Dan biarlah kami memiliki hati sebagai seorang murid untuk menerima setiap firman-firman-Mu. Firman yang mampu menyembuhkan, firman yang mampu memulihkan, firman yang mampu memberikan damai, sukacita, sejahtera di dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ini Tuhan hanya kepada Tuhan. Dan biarlah segala pujian kami naikkan hanya kepadamu Bapa. Doa ini kami naikkan dengan perantaraan Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari silahkan duduk Bapak Ibu, kami persilahkan Bro Krismanto. Ya, shalom. Cek 1 2 3. Ya. Ya, Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasih Tuhan, senang sekali boleh ada di tengah-tengah Anda. Mohon izin saya nggak lepas masker saya karena saya lagi batuk, saya nggak mau nyebarin virus gitu ya. Jadi lebih baik saya tetap pakai masker saya ya. Ya, ketika Voldi kontak saya untuk minta saya untuk melayani hari ini, saya dikasih tema ya. Makna jalan salib dalam kehidupan manusia. Waduh, cek saya teh. Nah berat-berat ting, Vol, cek saya. Ini berat banget gitu ya. Ini bukan sesuatu yang mudah untuk dicerna. Walaupun orang Katolik itu rajin jalan salib ya. Setiap hari Jumat di masa Prapaskah ada ibadat jalan salib ya. Nah, sebenarnya ibadat jalan salib itu mengajarkan kita apa? Dan apa yang kita bisa tangkap, gimana kita relate proses jalan salib itu dengan kehidupan kita sehari-hari. Itu yang paling penting sebetulnya ya. Nah, hari ini saya mau bicara tentang ini ya. Next please. Ya. Saya mulai dulu dari jalan salibnya ya. Saya mulai dulu dari jalan salibnya. Next. Ya. Apa sih sebetulnya ibadat jalan salib dan sejak kapan gereja mengadakan ibadat jalan salib ya? Jadi jalan salib adalah salah satu bentuk doa atau devosi ya. Jadi kalau kita berdoa Salam Maria, berdoa Rosario, kita melakukan devosi terhadap Bunda Maria ya. Ini juga sama, sebuah devosi ya. Sebuah devosi yang berpusat pada permenungan akan sengsaranya Kristus pada saat dia menderita sengsara, makasih ya, sampai wafatnya ya. Jadi kalau kita melakukan jalan salib, sebetulnya yang sedang kita lakukan adalah kita sedang merenungkan ya, kita sedang merenungkan sengsaranya Kristus di Via Dolorosa itu ya, Via Dolorosa. Ya, sejak abad keempat di zaman Kaisar Konstantin, para peziarah sudah punya tradisi doa ya. Tradisi doa merenungkan sengsara Yesus melalui jalan yang sekarang dikenal dengan Via Dolorosa. Meskipun bentuknya belum seperti ibadat yang saat ini kita lakukan. Ya. Jadi sejak abad keempat, tahun 300-an ya, orang-orang tuh sudah datang ke Yerusalem ya. Datang ke Yerusalem untuk menempuh ulang, menjalani ulang jalan yang dilalui Yesus sampai ke Bukit Golgota. Ya, sambil mereka berdoa.
dari tahun 300-an. Ya. Cuma belum ada tuh kayak perhentian-perhentian, 14 perhentian itu belum ada pada tahun-tahun itu. Ya. Tapi para peziarah sudah melakukan itu sejak lama sebetulnya. Next. Ya. Next. Ya. Tradisi jalan salib seperti yang sekarang kita lakukan itu dirintis oleh Santo Fransiskus Assisi dan diperkenalkan oleh Ordo Fransiskan pada abad ke-14. Tahun 1300 ya, Santo Fransiskus Assisi baru memperkenalkan ibadat jalan salib. Ada stasi-stasi ya. Ya, ada perhentian-perhentian ya, dan ada perenungan-perenungan di setiap perhentian itu. Dan ini baru berjalan, baru diperkenalkan kepada seluruh umat di Gereja Katolik pada abad ke-14. Ya. Dan Paus Clemens 12 menetapkan secara resmi terkhusus perhentian-perhentiannya secara definitif pada abad ke-17 yang berlaku sampai sekarang. Jadi 14 stasi itu baru resmi. Ini loh 14 stasinya gitu ya. Itu di abad ke-17. Walaupun perjalanan perziarahnya sudah dimulai dari abad yang abad ketiga tadi ya. Next. Dan kita tahu ini ya, ada 14 stasi jalan salib. Ya. Dan ini menjadi stasi dimanapun Anda jalan salib, mau di Karmel, mau di paroki, mau di mana-mana, ya Anda ke luar negeri pun 14 stasinya nggak berubah. Ya, ini ibarat jalan salib. Ada peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam Via Dolorosa itu, ya, yang satu persatu kita renungkan, gitu ya. Satu persatu kita renungkan. Ada renungannya, ada doanya, ya. Supaya apa? Supaya kita mengenang sengsaranya Kristus. Ya. Nah, saya nggak mau bahas satu persatu stasi ini. Saya cuma mau akan mulai dengan kalau kita udah lakukan ini, kita udah tahu ini untuk mengenangkan sengsaranya Kristus. So what? Gitu ya. Iya, kalau anak sekarang so what gitu loh ya. Nah, terus gimana gitu ya. Nah, apa yang kemudian ini jauh lebih penting. Ya, kenapa kita melakukan itu jauh lebih penting. Untuk mengerti ngapain sih kita melakukan jalan salib. Next. Ya. Kenapa perlu jalan salib? Ya, next. Saudaraku yang dikasih Tuhan, gimana jalan salib itu berhubungan dengan kita? Saya mau mulai dengan Katekismus Gereja Katolik. Ya, Katekismus Gereja Katolik 2669. Doa gereja menghormati dan memuja hati Yesus sama seperti ia menyerukan namanya yang kudus. Gereja menyembah sabda yang sudah menjadi manusia dan hatinya yang karena cinta kasihnya kepada manusia membiarkan diri ditembus oleh dosa-dosa kita. Doa Kristen mengikuti penebus dengan rela dalam jalan salib. Perhentian-perhentian mulai dari balai pengadilan sampai ke Golgota dan sampai ke makam melukiskan jalan Yesus yang telah menebus dunia dengan salibnya yang kudus. Ini kata Katekismus Gereja Katolik. Gereja mengajarkan bahwa kalau kita melakukan jalan salib, ya, kalau kita melakukan jalan salib itu karena apa? Kita mengenangkan inkarnasi, mengenangkan sabda yang sudah menjadi manusia. Kita mengenangkan hatinya Yesus yang penuh dengan kasih, ya. Dan kita juga sadar bahwa
Dia membiarkan dirinya mati karena dosa-dosa kita. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, kalau kita melakukan jalan salib, sebetulnya jalan salib itu mengingatkan kita akan peristiwa inkarnasi. Yesus itu jadi manusia buat Anda dan saya. Yesus itu jadi manusia bukan buat jadi raja. Dia turun ke dunia, ya, jadi sama seperti Anda dan saya. Ya, dia Allah mau jadi manusia, turun derajat istilahnya gitu ya. Turun derajat, mau jadi manusia, ya. Dalam diri Yesus yang memiliki kodrat Allah dan kodrat manusia sekaligus. Yang bisa luka kalau dicambuk. Yang bisa sakit kalau dipukul. Ya. Yang bisa menderita kalau dia didera habis-habisan. Ya. Itu Yesus, itu Allah yang mau turun ke dunia. Jadi jalan salib itu menceritakan, mengingatkan kita bahwa yang sebetulnya mati di kayu salib itu Allah loh, gitu ya. Yang mau menderita gara-gara manusia. Ya. Apa penyebabnya? Ya. Karena dia mengasihi kita. Karena dia mencintai kita. Dia mencintai Anda dan saya. Dan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dia mati ketika kita masih berdosa. Itu Tuhan kita. Ya. Jalan salib mengingatkan kita akan jadinya dia menjadi manusia. Mengingatkan kita pada keteladanan ketaatannya Tuhan. Kalau saat itu dia bilang, nggak mau mati gitu ya. Bisa nggak? Bisa aja. Ya. Wong dia Tuhan. Ya. Kalau dia bilang dia nggak mau bisa. Tapi dia taat. Nah, belajar ketaatan ini keteladanan, ketaatan yang sangat luar biasa. Ya. Kalau Yesus itu memilih untuk nggak mau dia bisa lakukan itu. Tapi dia memilih untuk mati untuk Anda dan saya. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan. Kenapa dia pilih mati buat Anda dan saya? Bapak Ibu, ketika Adam jatuh dalam dosa, ya, ketika Adam jatuh dalam dosa, dia berdosa dan seluruh keturunannya, ya, lahir dengan dosa. Itu yang disebut sebagai dosa asal. Jadi bukan karena Anda mencuri Anda berdosa. Justru karena Anda berdosa Anda mencuri gitu. Ya. Saya nggak pernah ajarin anak saya bohong, dia bisa bohong, Bapak Ibu. Ada di sini yang pernah ngajarin anaknya bohong? Enggak kan? Iya. Tapi kok bisa dia bohong? Iya, nggak perlu diajarin. Karena pada dasarnya manusia sudah berdosa. Nah, karena manusia itu sudah berdosa. Ya. Apa yang bisa membuat manusia itu kembali pulih seperti Adam sebelum jatuh dalam dosa? Gak ada cara lain selain korban. There's no other way. Gak ada cara lain selain korban. Dan gak ada cara yang lebih baik. Ya. Kalau manusia zaman dulu ya, orang tradisi Yahudi itu kalau mereka berdosa, kalau kita kan ngaku dosa selesai ya. Kalau mereka harus bawa korban. Ya. Kalau dosanya besar bawanya kambing. Kalau dosanya kecil bawa burung tekukur gitu ya. Nah, burung tekukur itu nanti disembelih sama imam. Ya,
Terus kemudian itu namanya ada hari penghapusan dosa. Ada ibadah khusus, mereka dikumpulkan dalam hari penghapusan dosa. Jadi burung tekukur itu disembelih, darahnya itu ya, itu dipakai untuk penghapusan dosa. Ya, kambing dipotong, darahnya yang dipakai penghapusan dosa. Artinya apa? Ketika Tuhan melihat manusia yang penuh dengan dosa itu, ada darah, dia lihat darahnya. Manusianya dianggap bersih dari dosa. Sama ketika Kristus mati di kayu salib, Tuhan melihat darah Yesus yang mahal itu sebagai penebusan. Ya. Jadi ketika Anda berdosa, Anda percaya sama Yesus, ketika Tuhan lihat Anda, dia nggak lihat Anda. Dia nggak lihat dosamu. Dia lihat darah Yesus yang sudah menebus kamu. Ya, korban darah. Ya. Nah, oleh karena itu Yesus mati taat pada kehendak Bapa dengan dia mati. Ya, jadi kita mengingatkan kita pada ketaatan Yesus pada Allah, mengingatkan kejahatan manusia akibat tipu daya iblis yang membawa kita pada dosa. Ya, kita jadi ingat dalam perjalanan itu, ya, dalam perjalanan Via Dolorosa, dalam perjalanan jalan salib itu, kita diingatkan bahwa kita juga berdosa. Dan oleh karena itu Yesus mati buat kita dan mengingatkan kita untuk mempertahankan iman sampai akhir hayat meski jalan iman itu penuh penderitaan. Yesus aja mau menderita buat Anda, masa Anda gak mau menderita hari ini? Gitu ya. Nah itu sebenarnya yang ini saya sebutnya retrospektif itu yang lalu ya. Jadi apa sih maknanya jalan salib untuk sesuatu yang sudah dilakukan ya. Next. Nah, kita lihat yang prospektif. Artinya apa yang makna jalan salib untuk sesuatu yang akan kita lakukan. Nah, ini penting. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa yang kita lakukan? What's next? Gitu ya. Terus gimana ya? Jalan salib, penderitaan Kristus di Kalvari menebus dan membenarkan kita yang percaya kepadanya sehingga kita hidup sebagai orang-orang yang menang. Bapak Ibu, Anda ini hidup sebagai pemenang. Ya. Anda itu hidup sebagai pemenang. Dosamu sudah ditebus di kayu salib. Ya. Dosamu sudah ditebus di kayu salib. Sudah ditebus. Sebelum Anda ngaku dosa, Tuhan sudah tebus. Ya. Terus ngapain kita ngaku dosa? Kan udah ditebus. Terus kita bikin dosa lagi, terus kita harus ngaku dosa. Kenapa? Kan udah ditebus. Ya. Kalau kita ngaku dosa, ya, kita memperbaiki hubungan kita sama Tuhan. Kita merespon cintanya Tuhan. Ya. Setiap pengakuan dosa sebetulnya adalah sebuah pengakuan bahwa Tuhan, aku mengasihimu. Aku mau berbalik kepadamu. Setiap pengakuan dosa, ya, artinya apa? Saya tahu saya sudah ditebus. Saya mau tinggalkan hidup saya yang lama. Setiap pengakuan dosa artinya saya memberikan diri saya didamaikan dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, hidup sebagai orang yang menang itu susah kadang-kadang. Karena apa? Mentalitas kita tuh seringkali udah negatif duluan. Ya. Udah berpikirnya, aduh saya mah banyak dosa lah. Gak pantas di hadapan Tuhan. Ayo pelayanan, gak mau banyak dosa. Kalau Anda nunggu Anda nggak punya dosa, nggak pelayanan Bapak Ibu. Ya. Kalau Anda nunggu Anda nggak berdosa baru mau datang ke gereja, lu nggak ke gereja. Ya. Gereja bukan tempat buat orang-orang yang suci. Enggak. Tuhan membuka tangannya lebar-lebar buat mereka yang berdosa. Karena apa? Karena dia sudah pikul dosanya di kayu salib. Anda udah menang Bapak Ibu.
udah menang. Ya. Oleh karena itu kalau ada perjuangan, perjuangan kita bukan untuk menang. Tapi perjuangan sebagai orang-orang yang sudah menang. Ini berbeda. Ya. Ini berbeda. Anda berjuang untuk menang itu sangat berbeda dengan Anda berjuang karena Anda sudah menang. Saya mau share sedikit pengalaman ya. Saya mau share sedikit pengalaman yang terjadi sama anak saya. Ya. Anak saya yang besar, Zev, itu beberapa waktu yang lalu, tahun yang lalu dia masuk di Junior Master Chef Indonesia gitu ya. Dia masuk di kompetisi masak ya. Dia masuk TV gitu. Terakhir itu dia kalah. Ya, dia kalah setelah masuk 10 besar, dia harus pulang. Ya, kenapa dia harus pulang waktu itu? Karena dia gagal di challenge sebelumnya. Challenge itu adalah challenge team. Ya. Dia challenge team. Challenge team itu dia sebagai kapten tim dia boleh pilih orang-orang yang masak jadi timnya dia. Dan dia pilih. Karena dia pemenang di challenge sebelumnya, dia memilih tim yang paling bagus. Di antara sekian banyak itu dia pilih semua yang paling bagus jadi timnya dia. Dari 10 orang dia pilih 4 lain selain dia yang paling bagus untuk jadi timnya dia. Saya udah bilang, semua orang yang bagus-bagus kamu kumpulin jadi satu belum tentu jadi bagus. Betul nggak? Kadang-kadang punya ego masing-masing ya. Tapi dia bilang enggak, karena saya mau menang katanya gitu. Oke, terserah kamu gitu ya. Nah, akhirnya pertandingan dan dia kalah. Nah, dia kalah. Dan akhirnya dapat pressure test dan dia pulang. Ya. Nah, ketika dia pulang, saya bilang sama dia, Zev, kamu tahu nggak kesalahan kamu? Kesalahan kamu adalah kamu masak untuk menang. Kalau kamu masak untuk menang, kamu pasang beban itu di pundak kamu. Tapi kalau kamu masak karena kamu cinta masak, suka masak, dan kamu lakukan itu dengan sepenuh hati, bukan buat menang, maka hasilnya akan berbeda, saya bilang. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berapa banyak dari kita yang melakukan pelayanan apapun ya. Kita lakukan buat menang, biar kelihatan keren. Pokoknya harus kelihatan hebat. Ya, Anda berlakukan segala sesuatunya perfect supaya hebat kelihatannya. Kalau Anda lakukan itu buat menang, ya, artinya Anda belum menang. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Anda sudah menang. Ya, Anda sudah menang. Jangan lakukan sesuatu untuk menang. Karena apa? Anda sudah menang. Tapi kalau Anda lakukan itu karena Anda mengasihi Tuhan, ceritanya akan berbeda, Bapak Ibu. Hasilnya akan berbeda. Firman Tuhan di dalam 1 Petrus 1 ayat 18-19 katakan begini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang lama, yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana. Begitu pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ya. Anda ditebus bukan dengan barang fana. Anda enggak ditebus dengan emas dan perak. Anda ditebus dengan darah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Anda sudah menang. Yang tadi saya bilang, Tuhan enggak lihat kamu lagi, Tuhan enggak lihat dosamu lagi. Tuhan lihat darah Yesus. Darah Yesus itu sudah tercurah. Ketika Tuhan lihat Anda, dia enggak lihat dosamu, enggak. Ya.
Kalau Anda percaya sama Tuhan, dia lihat darah. Dia lihat darah Yesus yang sudah menebus Anda semua. Ya. Oleh karena itu, Anda sudah menang Bapak Ibu. Jangan lakukan sesuatu untuk menang. Karena Anda sudah menang. Ya. Kalau Anda lakukan sesuatu, kalau Anda menyembah Tuhan, kalau Anda ikut jalan salib, kalau Anda ibadah, kalau Anda berdoa, kalau Anda pelayanan, bukan karena buat Anda kelihatan keren, tapi untuk membalas cintanya Tuhan. Dan untuk menunjukkan bahwa kita mengasihi dia. Hasilnya akan berbeda Bapak Ibu. Hasilnya akan berbeda. Next. Ya, kesadaran dicintai oleh Tuhan. Ya, oleh sebab itu kalau kita sudah sadar kalau kita begitu dicintai oleh Tuhan, kita akan balas juga dengan mencintai Tuhan dan sesama. Ya. Next. Oke. Ya. Katekismus Gereja Katolik lagi, ya. Ya, ini menjadi penting karena di sini dituliskan bahwa salib itu adalah bukti cintanya Tuhan. Kematian di kayu salib adalah kurban yang satu kali untuk selamanya dipersembahkan Kristus, pengantara antara Allah dan manusia. Tetapi karena dalam pribadi ilahinya yang menjadi manusia, ia seakan-akan bersatu dengan tiap manusia. Maka ia memberikan kemungkinan kepada semua orang untuk bergabung dengan misteri Paskah ini atas cara yang diketahui Allah. Yesus mengajak murid-muridnya memanggul salib dan mengikuti dia karena Kristus pun telah menderita untuk kita dan meninggalkan teladan bagi kita supaya kita mengikuti jejaknya. Bapak Ibu, Kristus menderita karena Anda dan saya, karena cintanya. Ya. Oleh karena itu dia menjadi teladan supaya Anda dan saya bukannya menggerutu. Ya, ketika ada masalah datang menggerutu, bukan. Tapi ketika masalah datang, ya, ketika pergumulan itu datang, kita belajar untuk setia di dalam penderitaan itu karena cinta kita sama Tuhan. Karena cintanya Anda dengan Tuhan. Bapak Ibu saudaraku dikasih Tuhan, Tuhan gak pernah janji, ya, kalau ikut Tuhan itu gak ada masalah. Gak pernah janji. Ya. Tuhan juga gak pernah janji kalau datang persekutuan rajin terus tiba-tiba utangnya lunas. Gak bisa Bapak Ibu. Ya. Tuhan juga gak pernah janji kalau datang persekutuan doanya rajin terus dapat banyak order. Gak ada. Gak pernah janji gitu. Ya. Apakah Tuhan juga janji bahwa kalau ikut Tuhan terus kemudian gak ada problem, gak ada masalah, gak ada pertengkaran? Enggak. Kadang-kadang ikut Tuhan malah banyak persoalannya. Betul? Banyak. Ya. Tapi dikatakan di sini, Kristus sudah menderita untuk kita dan telah meninggalkan teladan. Ya. Bahwa di tengah penderitaannya dia gak berhenti untuk melakukan apa yang dia harus lakukan. Sama, ya. Ketika kita menderita, kita nggak berhenti menyembah Tuhan. Ketika kita menderita, kita nggak berhenti berdoa sama Tuhan. Ketika kita menderita, kita nggak berhenti pelayanan sama Tuhan, melayani Tuhan. Enggak. Kita terus lakukan itu. Setiap orang punya masalah, Bapak Ibu. Setiap orang punya masalah, ya. Saya pun punya masalah, gitu ya. Kita semua punya masalah masing-masing. Tapi apakah masalah itu membuat kita berhenti mengasihi Tuhan? No. Ya. Karena saya mau kasih tahu sama Anda. Cinta itu yang menyelesaikan banyak hal. Kasih itu yang menyelesaikan banyak hal. Ya. Penghakiman gak akan menyelesaikan. Coba bayangkan,
Mario Dendi nih kalau misalnya sampai nanti di penjara gitu ya. Mario Dendi tahu ya, Mario Dendi. Nah, kalau sampai di penjara kira-kira keluar dari penjara dia jadi orang yang sangat baik, soleh gitu. Ada jaminannya? Enggak ada jaminannya. Ferdy Sambo ya. Ya, kira-kira kalau keluar dari penjara nih ternyata atau mungkin susah lah keluar dari penjara ya, hukumannya mati soalnya ya. Ya katakanlah 10 tahunnya itu lewat terus kemudian dia dinilai baik gitu ya. Kira-kira apakah di penjara dia jadi orang baik? Ada jaminannya? Gak ada jaminannya. Gak ada jaminannya. Penghakiman gak akan berubah orang. Tapi cinta itu mengubah orang. Bapak Ibu. Penghakiman gak akan merubah orang. Cinta itu yang mengubah orang. Ya. Kalau Anda punya anak, ya nakal nih, dihukum, nakal lagi, dihukum, ya belum tentu loh dia jadi baik. Ya. Kadang-kadang yang menjadikan dia baik itu bukan hukuman. Tapi yang menjadikan dia baik adalah kasih sayang, Bapak Ibu. Tuhan mau mengajar lewat jalan salib ini sebetulnya. Ya. Anda yang berdosa, dia yang mati. Anda yang berdosa, dia mati ketika Anda masih berdosa. Karena apa? Karena dia mengasihimu. Dia gak bilang, tuh yang dosa dia tuh. Ya oke lah gue digebukin gak apa-apa, tapi gebukin dia juga. Ya karena yang dosa dia. Tuhan ngomong gitu? Enggak. Ya, dia gak mau menghakimi kamu. Dia menggantikan kamu. Karena apa? Kasih itu memberikan penyelesaian. Penghakiman gak akan bikin manusia kapok. Ya. Penghakiman gak bikin manusia kapok. Cinta yang bikin perubahan, Bapak Ibu. Ya. Next. Okay. It was love, not nails, that held Jesus to the cross. Yang membuat Yesus tergantung di kayu salib bukan paku, bukan. Tapi karena dia mengasihimu. Ya. Karena dia mencintaimu. Ya. Bapak Ibu masih ingat cerita perempuan yang kedapatan berzina mau dirajam? Ingat ya? Yesus menghakimi dia? Enggak. Apa yang dia katakan? Pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Perempuan itu berubah hidupnya. Bukan karena Lucy, gitu ya, nggak gitu. Nah orang persekutuan doa tuh yang suka gitu tuh, Lucy, ya, begini, nah itu, ya, enggak, Yesus nggak kayak gitu, enggak. Yesus gak seperti itu, dia gak pernah menghakimi Anda. Dia gak mau menghakimi Anda karena apa? Dia sudah selesaikan semuanya di kayu salib. Ya. Bapak Ibu saudaraku dikasihi Tuhan, karena kita sudah terima cinta yang begitu besar, maka kita mau respon dengan kita mengasihi dia. Kita mau respon dengan kita bagikan cinta kita sama orang lain. Jadi kalau hari ini Anda berbuat baik, jangan berbuat baik karena takut. Ya. Takut nanti masuk neraka kalau gak baik. Takut nanti dihakimi. Ya. Jadi gini, kalau Anda berbuat baik hanya karena ketakutan, Anda belum sungguh-sungguh merdeka. Ya. Anda belum sungguh-sungguh merdeka. Kalau Anda berbuat baik hanya karena Anda takut masuk neraka dan pengen masuk surga, ya,
Anda belum betul-betul merdeka. Anda baru merdeka ketika saya berbuat baik. Karena Yesus yang saya cintai. Kalau Anda ngerti ini Bapak Ibu, saya mau kasih tahu dosa udah gak enak. Dia mati di kayu salib ketika kita masih berdosa. Kita sadar betul Yesus itu mati ketika kita masih berdosa. Dia udah mati buat kita. Kalau Anda sudah renungkan ini, ya, masa sih udah tahu cinta Tuhan begitu baik sama saya masih nyolong, masih ngomongin orang, masih fitnah orang, masih ngecia orang, masa sih? Enggak, dosa udah gak enak Bapak Ibu. Kalau kita sadar kemurahan yang sudah Tuhan berikan buat kita. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, penghakiman gak menyelesaikan. Di jalan salib kita lihat itu. Dia gak datang untuk menghakimi kamu. Nih kamu dosanya ini, kamu dosanya ini. Enggak. Ketika Anda masih berdosa, dia mati di kayu salib. Karena dia tahu. Cuma cinta yang menyelesaikan. Penghakiman gak akan pernah menyelesaikan. Bapak Ibu, kalau hari ini kamu punya anak yang susah banget. Ini anak susah banget. Ya. Trouble banget. Ya. Jangan hakimi. Tapi cintai. Kalau kamu cintai lebih, kamu mencintai dia lebih, ya, itu akan menjadi penyelesaian buat dia. Amin. Amin. Next slide terakhir. Slide terakhir, ya. Jadi makna jalan salib buat kita semua, jalan salib mengingatkan penderitaan Kristus dan penebusan Kristus. Jalan salib mengingatkan kita pada cintanya Tuhan yang sempurna. Dan jalan salib mengingatkan kita kepada ketaatannya pada rencana Allah. Tapi di sisi yang lain jalan salib juga mengajak kita. Ya, mengajak kita untuk hidup sebagai pemenang. Jangan hidup cari menang. Tapi belajarlah untuk hidup sebagai pemenang. Ya. Dan jalan salib mengajari kita untuk mengasihi Tuhan lebih lagi. Dan mengasihi sesama. Jadi setelah hari ini kalau Anda hari Jumat nanti ikut jalan salib, ya, lakukan itu karena Anda mengasihi dia. Karena Anda sudah terima cintanya yang besar. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Saya minta pemuji maju ke depan, pemusik maju ke depan. Mari tundukkan kepalamu. Kalau selama ini kita masih selalu menghakimi, hari ini kita mau belajar untuk mengganti. Kita nggak menghakimi tapi kita mencintai. Biar hari ini kita diingatkan bahwa jalan salib membawa kita untuk lebih mengasihi. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu.
salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Bapak, malam hari ini kami belajar untuk mengerti dan mengenal kasih-Mu yang begitu besar. Cinta-Mu yang begitu besar. Cinta yang gak menghakimi, tapi cinta yang tulus. Cinta yang rela berkorban. Bahkan sebelum kami memilih Engkau, ketika kami masih berdosa, Tuhan sudah mati buat kami. Terima kasih buat cinta-Mu yang besar itu Tuhan. Malam ini kami belajar, setiap kali kami mengikuti jalan salib, kami belajar untuk lebih lagi mencintai Engkau dan mencintai orang-orang yang ada di sekitar kami. Ajar kami Tuhan untuk punya kasih seperti Engkau. Kasih yang mau berkorban, kasih yang taat, kasih yang tidak pernah pamrih, kasih yang bisa menyelesaikan banyak hal. Terima kasih Bapa, hamba-Mu selesai berbicara di tempat ini. Biar apa yang ditabur tidak kembali dengan sia-sia. Meteraikan ini dalam hati kami masing-masing agar benih firman itu berakar, tumbuh mekar dan berbuah, dan buahnya kekal untuk selama-lamanya, untuk kemuliaan. Berkat-Mu atas setiap kami, khususnya dalam menjalani masa Prapaskah ini. Biarlah hari demi hari kasih kami bertumbuh kepadamu. Terima kasih Tuhan, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bro Kris buat firman-Nya pada malam hari ini. Kiranya semua firman ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu, kini tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan kita. Sambil kantong persembahan diedarkan, mari kita sama-sama juga akan tundukkan kepala juga untuk persembahan yang akan kita berikan kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, malam hari ini kami kembali mengucap syukur untuk kasih-Mu, pengorbanan-Mu, untuk salib-Mu Tuhan. Kami boleh mengerti Bapak, pengorbanan-Mu begitu besar. Kami boleh lebih lagi mengasihi-Mu ya Bapa. Bapa, malam hari ini kami bersatu hati berdoa untuk anak-Mu, Bro Krismanto. Bapak, ini anak-Mu ya Bapak yang boleh Engkau pakai secara luar biasa. Berkati anak-Mu ini ya Bapak. Berkati di dalam kesehatannya. Berkati untuk keluarganya, untuk istri dan anak-anaknya. Terlebih untuk pelayanannya Tuhan. Kau pakai dia Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak, sebentar kami juga akan memberikan
sebagian berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami akan kembalikan dengan hati yang tulus ya Tuhan. Kuduskan dan sucikan persembahan ini, biar persembahan ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Semua doa ini ya Bapa, kami satukan hanya di dalam satu nama, Allah yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Mari Bapak Ibu, sambil kantong persembahan diedarkan, kita menyadari bahwa pengorbanan yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mati bagi kita. Bahkan Dia yang dengan bilur-bilurnya memulihkan dan memberikan kasih-Nya kepada kita. Hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau yang telah mati bagi kami, Kau yang mati gantikan hidupku. Sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku. Kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku. Pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu memulihkan. Kasih-Mu memulihkan hidupku. Kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku. Pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Mari kita akan sama-sama mengakhiri persekutuan doa pada malam hari ini. Mari kita bangkit berdiri untuk menutup persekutuan doa. Dan kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang tak pernah gagal. Kasih-Nya selalu memulihkan. Kasih-Nya selalu hadir dalam seluruh kehidupan kita. Mari sambil mengangkat kedua tangan, katakan Tuhan tak pernah gagal. Tuhan tak pernah gagal, sanggup pulihkan janji setia-Mu untuk selamanya. Imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal.
Allah seperti Engkau. Allah yang tak pernah gagal untuk mengasihi kami. Allah yang tak pernah gagal untuk mendidik kami. Bahkan Allah yang tak pernah gagal untuk senantiasa tulus mencintai kami. Bahkan Engkau Allah yang tak pernah menghakimi kami. Terima kasih Bapa untuk setiap cinta-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Ajar kami Bapa untuk juga boleh memberikan kasih kami kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Sebab kami adalah Engkau yang sudah mengajarkan kasih yang begitu besar dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat salib yang Kau berikan dalam seluruh kehidupan kami. Karena mengajarkan kami banyak bahwa kami memiliki iman. Memiliki iman bahwa mujizat-Mu selalu ada dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk persekutuan doa pada malam hari ini. Karena kami percaya Tuhan, kami akan pulang tidak dengan sia-sia. Tapi kami pulang beroleh sukacita, damai sejahtera dan pemulihan hanya dari Allah Bapa. Pada malam hari ini kami juga berdoa buat saudara-saudari kami yang berulang tahun Tuhan. Untuk Ibu Robert, untuk Bapak Robertus, untuk Ibu Cusen, dan untuk Ibu Sandy, kiranya Kau taruhkan berkat-Mu atas saudara-saudari kami. Agar kasih-Mu melimpah dalam seluruh kehidupan mereka. Kami juga senantiasa berdoa Tuhan untuk keluarga kami. Kiranya Kau berkati kami semua dengan berkat yang melimpah hanya daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Kau satukan kami untuk persekutuan doa minggu depan. Dan biarlah kerinduan kami untuk terus memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa, doa ini kami naikkan dengan perantaran Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.